Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada motor. Kalau kita naik begini ke Palestina sampainya berapa lama? Tapi makanannya itu loh. Jadi kata orang gak bisa. Tapi sudahlah. Sebenarnya kan apapun bisa ya. Apapun bisa kalau Allah menghendaki. Kalau nggak bisa dijelaskan kita bilang anomali kan? Kalau belum dapat penjelasannya. Kecuali matematika kalau nggak ditahu biasanya error atau tidak terhingga. Jadi tidak terhingga itu bukan berarti nggak bisa. Cuman memang nggak cukup waktu untuk menyelesaikan. Ini kan tidak terjadi. Ayo bahas apa kita ini? Masih tentang bencana. Kemarin ada yang bilang ya, apakah bencana ini salah satu doaku? Enggak ya, bencana itu kan ketetapan Allah. Kalau kalian ingat doaku, yang saya doakan itu kalau kita menjadi bagian dari Ganesha Gaza. Wallahu a'lam, apakah ini bukti bahwa Allah membenarkan itu, bahwa kita memang bagian dari Ganesha Gaza. Makanya Allah menimpakan bencana kepada kita semua. Jadi bencana Sumatera ini baru awal. Awalnya itu udah sebesar ini kan. Nanti belum datang nanti yang besar. Yang besar ini nanti yang bikin semua manusia itu seperti Gaza gitu. Kelaparan, kehausan, dan kematian di mana-mana. Belum datang aja. Nanti kalau mungkin kalian nggak percaya kan, tapi nanti kalau datang baru menyesal. Sama ketika nanti dihisap, nanti baru mati baru menyesal. Kenapa nggak berpikir tentang Al-Quran? Kenapa nggak membaca Al-Quran? Kenapa tidak melaksanakan Al-Quran? Sekarang yang paling fatal itu karena kita dimanfaatkan untuk kejahatan. Hasilnya itu ya pembantaian anak-anak. Dan saya sudah bilang, Allah itu kalau marah mengerikan. Kalian aja nggak takut. Kalian lebih takut sama manusia. Menyedihkan kalian. Allah itu kalau marah mengerikan. Nggak mungkin Allah nggak marah anak kecil dibantai. Apalagi bagi anak kamu. Kita hidup sezaman dengan mereka. Kalau kamu orang yang hidup sezaman dengan orang yang melakukan kezaliman dan kamu menjadi bagian dari kezaliman itu, dia bakal diganti dengan yang berjuang, sama seperti Syuaib dan Nabi Nuh misalnya alaihissalam. Kan yang dipertahankan yang ingin berjuang kan, yang menegakkan Al-Quran kan. Sama, nanti yang bertahan itu yang mau menegakkan Al-Quran aja. Yang nggak mau ya terpaksa lah. Wallahu alam, semoga dosa-dosanya dimaafkan. Begitupun saya juga ya. Kalau misalnya saya termasuk yang mati dalam bencana misalnya. Wallahu alam. Saya kan nggak tahu, Allah kan maha tahu, saya nggak tahu. Yang maha tahu cuma Allah. Kemarin saya ingat perkataan teman. Waktu itu saya bilang saya kurang bisa memaafkan satu hal itu saya kurang bisa memaafkan. Dia bilang berarti kamu salah kan? Karena Tuhan itu maha memaafkan. Masalahnya sih bukan Tuhan, saya manusia gitu. Kenapa orang mau kita jadi Tuhan? Bingung saya. Kita manusia, kita bukan Tuhan. Kenapa kalian ingin sekali manusia itu jadi Tuhan? Gak bisa, manusia itu gak bisa jadi Tuhan. Manusia ya manusia aja. Mungkin ini salah satu dampak buruk ya. Dampak buruk, efek negatif ketika kalian menuhankan selain Allah, menuhankan manusia terutama. Karena kalian berharap manusia itu jadi Tuhan, sempurna. Gak ada, sempurna itu cuma Allah gitu. Manusia itu jauh dari kesempurnaan, bahkan penuh dengan kelalaian gitu kan. Jelas dalam Al-Quran. Kayaknya saya ikuti berkali-kali ya satu ayat itu. Penuh dengan kelalaian, meskipun itu ayat tentang orang kafir sebenarnya. Tapi kita sekarang ini umat muslim dekat dengan kekafiran berarti, karena sangat lalai. Pembantaian anak-anak Gaza berasal dari kamu. Kamu masuk di dalamnya karena kebodohan kamu. Ya, kebodohan nenek moyang kita akan menerima uang kertas. Tapi kamu menjalaninya dan nggak mau keluar dari itu. Jadi ya sama aja. Wallahu a'lam. Tapi sama aja ya. Misalnya ketika ini ternyata cuaca ekstrim yang menyebabkan hujan itu
global warming yang memang asalnya dari perusahaan-perusahaan itu. Sama aja berarti ayat Al-Quran itu yang paling kena, telah rusak, telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan manusia. Sama dengan kayu itu, kan Allah bilang jangan berlebihan kan. Jadi sesuatu itu digunakan sebatasnya, bukan untuk bermewahan. Makanya dalam bermewahan itu melalaikan kamu, karena kamu mengejar sesuatu yang sangat mewah, besar, sehingga kamu membabat hutan dengan sangat luar biasa. Padahal itu di luar kebutuhan. Kamu ingin merasa lebih dari manusia yang lain. Manusia yang lain itu di bawah, kamu ingin merasa di atas. Nah, ini nggak boleh. Dalam Al-Quran itu nggak boleh, karena yang Allah bilang lebih tinggi itu takwanya, bukan harta. Cuman takwa, dan takwa itu bukan tentang harta. Takwa itu tentang seberapa banyak hal yang Allah ridhoi untuk kamu lakukan. Dan apakah Allah meridhoi kamu menjadi bagian dari surga Gaza? Kan enggak, mustahil kan. Jadi karena kamu lebih senang dengan kelalaian dan kebodohan, nggak mau berpikir tentang sesuatu. Bagaimana caranya penyebab mereka bisa menjatuhkan ribuan bom di situ? Kalau bukan dari hampir seluruh manusia menggunakan uang kertas. Sebuah kebodohan yang nyata yang dilakukan manusia. Riba itu memang kebodohan yang nyata ya. Karena kamu memberikan pisau ke orang lain untuk menikam dirimu sendiri, untuk mengontrol dirimu sendiri. Uang kertas kan begitu. Sekarang akhirnya kita dikontrol semua. Kita hidup dalam penjara, namanya adalah penjara pekerja. Penjara pekerja. Tapi di antara semua pekerja ini yang paling parah itu di Wakanda memang. Paling parah itu di Wakanda. Karena orang sampai nggak cukup kan. Berarti sistem yang dibuat itu udah benar-benar rusak gitu. Mereka mengeksploitasi manusia lebih udah di luar batas sebenarnya. Tapi kan kita nggak diberikan informasi tentang data-data kematian orang miskin yang mati kelaparan kan enggak. Bagaimana ya kalau Palantir itu jadi? Kalau Palantir itu jadi, wah lebih mengerikan lagi tuh. Tapi sudahlah, Allah alam. Sekarang makanya Allah buka nih. Mereka membuka ini buat ngumpulin data sebenarnya. Tapi Allah membuka ini supaya kita mengambil keputusan sebelum itu terjadi. Makanya keputusan apa yang kamu ambil? Apakah kamu memilih menjadi orang yang bodoh? Kenapa harus hidup dalam kebodohan? Dan ini nggak bisa diselesaikan seorang diri, karena Zionis Laknatullah itu membangun ini nggak seorang diri, dia membangun dengan hampir seluruh kita semuanya. Saya jadi ingat ya, di dalam Quran itu suka sekali ada tulisan dalam kurung. Biasanya saya sepakat dengan dalam kurungnya, tapi ada yang saya nggak sepakat dengan dalam kurungnya. Jadi mereka mengartikan ayat Al-Quran gitu. Yang ada dalam kurungnya itu sebenarnya nggak ada di dalam kalimat Al-Qurannya, tapi ditambahi untuk menambah pemaknaan mungkin. Nah, salah satu yang dalam kurung itu yang nggak saya sepakati itu adalah kalimat yang pada zaman itu. Memang ada ayat yang benar-benar artinya itu pada zaman itu, tapi ada ayat yang pada zaman itu nggak ada, tapi ditambahkan dalam kurungan. Seperti misalnya Bani Israel, dikatakan Bani Israel itu dilebihkan dari bangsa-bangsa lain. Nah, dalam kurung pada zaman itu. Tapi pada kenyataannya kita lihat sekarang ini kan enggak kan. Mereka menggunakan kecerdasannya, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka itu kecerdasan untuk mengontrol dunia. Dan akhirnya mendapat kemewahan yang absolut, dan kemewahan absolut yang mereka dapat itu melakukan apapun tanpa dihukum. Mereka membantai warga Gaza nggak dihukum, membunuh anak kecil nggak dihukum, mensniper anak kecil nggak dihukum, kaos penjara nggak dihukum. Itu salah satu kemewahan yang nggak bisa didapatkan siapapun kecuali Zionis kalian tulisannya. Mereka menggunakan kecerdasan mereka hanya untuk mendapatkan itu. Dan kita menjadi orang bodoh yang memenuhi itu karena menerima uang kertas. Jadi pajak, mereka itu seperti punya motor-motor kecil ya. Salah satu itu pajak. Pemerintah itu pajak itu masih motor kecilnya. Di bawah motor kecil itu masih ada lagi motor yang lebih small dari itu, mikromotor. Ya, yang lebih kecilnya itu adalah perusahaan-perusahaan besar seperti BlackRock dan sejenisnya itu yang kita boikot samanya. Jadi yang diboikot DPS itu baru motor kecil dari penghasil kontrolnya Zionis. Di atasnya itu pemerintah, pajak. Di atas pemerintah baru uang kertas. Jadi pemerintah ini dikontrol sama uang kertas, dikontrol sama bank. Sudahlah, alam.
Kalian kan nggak percaya ya, kalian percayanya nanti kalau mati dihisap baru percaya. Nanti kalau datang bencana baru percaya. Terlambat bro, terlambat. Kenapa nggak berpikir dulu sebelum sampai kepada keterlambatan? Tapi ya walau alam, kan Rasulullah SAW sudah bilang akan terbentuk ya. Saya pun menunggu berarti. Tapi sebenarnya saya satu orang yang nggak suka menunggu karena pembantian terus terjadi, jadi harus ada usaha gitu ya. Anggap saja ini adalah salah satu usaha. Walau